Pemerintah mengerahkan daya upaya untuk melindungi rakyat Indonesia dengan menyediakan vaksin COVID-19 yang aman dan efektif. Hal ini untuk memastikan masyarakat Indonesia terlindungi dari bahaya COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi masuk tahap 2 dengan target kelompok lanjut usia atau warga berusia lebih dari 60 tahun. Vaksinasi untuk target kelompok ini dimulai di Jakarta dan ibu kota seluruh provinsi di Indonesia. Dalam fase ini diprioritaskan untuk Jawa dan Bali, di mana lebih dari 65% kasus COVID nasional tercatat di Jawa dan Bali. Tim Liputan, Berita 1. Ya, pemirsa, pemerintah menjamin ketersediaan vaksin COVID-19 untuk masyarakat. Nah, pelaksanaan vaksinasi memasuki tahap 2 dengan target masyarakat lanjut usia. Nah, BPOM telah mengeluarkan izin penggunaan vaksin Sinovac untuk lansia. Dan Kementerian Kesehatan juga mengeluarkan petunjuk teknis pemberian vaksinasi kepada masyarakat untuk lanjut usia. Dan untuk membahasnya sudah terhubung melalui telekonferensi ada juru bicara vaksin COVID-19 Kementerian Kesehatan, ada Dr. Siti Nadia Tarmizi. Selamat siang, Dr. Nadia. Selamat siang. Oke, baik dokter, melihat adanya prioritas untuk vaksinasi bagi mereka yang berada di lanjut usia atau di kategori lansia, sebetulnya apa pertimbangan dari pemerintah menjadikan lansia ini menjadi salah satu prioritas untuk vaksinasi COVID-19? Ya, tentunya kita tahu bahwa usia di atas 60 tahun itu adalah termasuk kelompok yang rentan ya. Mengapa kita katakan sebagai kelompok yang rentan? Karena kita lihat walaupun sebenarnya lansia itu tidak terlalu banyak melakukan aktivitas ya. Tidak banyak melakukan aktivitas, tapi kemudian kalau dia terinfeksi virus COVID-19, dia itu angka kematiannya sangat tinggi dan resiko kematian itu sampai dengan 30% pada lansia. Nah, ini yang tentunya menjadi salah satu kelompok yang harus betul-betul kita lindungi. Dokter, awalnya vaksinasi ini ditujukan untuk usia 18 sampai 59 tahun. Namun sekarang usia di atas 60 tahun sudah diperbolehkan. Mengapa demikian, Dok? Ya, jadi di awal izin ini diberikan oleh Badan POM. Ya, data-data tentang keamanan pada penggunaan vaksin ini pada usia di atas 60 tahun itu belum dianggap ya, mungkin belum cukup pada waktu itu. Sehingga memang Badan POM dalam kajiannya melihat bahwa vaksinasi ini belum bisa diberikan izinnya pada penggunaan di atas usia 60 tahun. Nah, setelah berjalan kita juga tahu dari Brazil memang ada uji klinis yang melibatkan usia di atas 60 tahun dan juga dari kajian-kajian lainnya akhirnya Badan POM mereview ulang ya aspek-aspek keamanan ini dan kemudian akhirnya mengambil keputusan bahwa ini cukup aman untuk diberikan kepada usia di atas 60 tahun. Caranya para lansia dapat divaksinasi seperti apa, dokter? Tentunya ada dua metode ya yang bisa kita menjadi akses untuk para usia di atas 60 tahun. Yang pertama adalah melalui pendaftaran dulu di website Kementerian Kesehatan www.kemkes.go.id atau websitenya KPCPEN ya. Nanti di sana ada khusus tentang registrasi untuk vaksinasi usia lanjut. Nah, atau alternatif lain adalah Dinas Kesehatan baik di provinsi maupun di kabupaten kota itu juga membuat informasi untuk pendaftaran masing-masing. Nah, jadi dua cara ini bisa dilakukan kalau lansia akan melakukan vaksinasi di Fasiankes di tempatnya. Tetapi ada cara kedua di mana tentunya cara kedua di mana melalui organisasi ya, jadi apakah itu organisasi kemasyarakatan, apakah itu organisasi keagamaan atau yayasan yang nanti mengkoordinir pelaksanaan vaksinasi ini dengan berkoordinasi dengan puskesmas atau dinas kesehatan setempat. Oke, dokter, Anda sebutkan tadi di awal bahwa untuk usia atau lanjut usia sebetulnya memang rentan terpapar COVID-19. Adakah mungkin syarat-syarat khusus, Dokter Nadia, bagi masyarakat kelompok lansia yang akan divaksinasi COVID-19?
Ya, jadi kalau lansia ini kalau terkait penyakit ada dua ya, Pak. Pertama adalah penyakit kronik ya. Nah, ini penyakit kronik ini kita tahu misalnya seperti penyakit jantung, dia pernah serangan jantung, atau dia pernah sakit ginjal ya, atau dia pernah mungkin sakit hati gitu ya. Kemudian ada satu lagi yaitu penyakit komorbid seperti misalnya dia menderita hipertensi, asma, atau juga dia menderita gula darah yang tinggi. Nah, ini tentunya semua penyakit-penyakit tadi harus dalam terkontrol dan dalam keadaan yang memang sudah dinyatakan oleh dokter yang merawatnya ini bisa mendapatkan vaksinasi. Nah, selain itu ada tambahan lagi nih untuk lansia. Kalau untuk mendapatkan vaksinasi, dia ada 5 pertanyaan. Nah, 5 pertanyaan itu adalah yang pertama, apakah bisa menaiki 10 anak tangga. Yang kedua, apakah sering merasa kelelahan tanpa melakukan aktivitas tertentu. Yang ketiga, memiliki 5 dari 11 penyakit kronik. Yang keempat adalah bisa berjalan ataupun mengalami kesulitan dalam berjalan 100 sampai 200 meter. Dan yang kelima adalah pertanyaannya, adakah penurunan berat badan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Nah, kalau dari 5 pertanyaan tadi ada 3 jawabannya iya, maka vaksinasi tidak diberikan. Baik, artinya ada syarat tambahan. Nah, pertanyaan selanjutnya, mengapa perlu ada syarat tambahan itu, dokter? Ya, jadi karena kita tahu kan usia lansia ini kan tentunya berbeda ya dengan usia di bawah 60 tahun. Tentunya kita juga memahami ada proses-proses penuaan yang terjadi pada usia lanjut. Dan kedua, respon-respon tubuhnya juga berbeda ya kalau pada usia lanjut. Nah, tentunya kita harus pastikan kondisi usia di atas 60 tahun ini betul-betul bisa menerima vaksinasi tadi dalam keadaan sehat begitu. Sehingga ada tambahan-tambahan pertanyaan tadi. Oke, baik Dokter Siti Nadia Tarmizi, kita akan lanjutkan di segmen berikutnya. Pemirsa tetaplah di Lanso, kami segera kembali.